Praktek KKN itu terjadi di tengah kemiskinan rakyat yang terus bertambah. Berdasarkan data angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang yang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta. Penelitian KPK menyebutkan bahwa sebesar 95,4 calon kepala daerah atau politisi pemimpin parlemen akan balas budi pada donatur oligarki dengan 90,7 donatur politik oligarki akan meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Praktek manipulatif markup anggaran dilakukan oleh pejabat negara bekerjasama dengan pemilik modal. Praktek KKN menjadi hal biasa dilakukan di akhir kekuasaan Orde Baru, bahkan melibatkan keluarga istana. Di saat yang sama, penegak hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kelangkaan sembako juga terjadi di akhir kekuasaan Orde Baru. Begitu banyak persoalan bangsa dan negara saat itu mendorong pemuda dan mahasiswa mempelopori perlawanan terhadap rezim Orde Baru hingga terjadi peristiwa reformasi 1998 yang memaksa Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Selain melawan praktek otoriterisme, semangat melawan praktek KKN adalah salah satu spirit utama perlawanan mahasiswa dan rakyat saat itu. Inilah warisan sejarah penting reformasi 1998 hingga kemudian terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Apa kabar korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini? Faktanya saat ini setelah 23 tahun lebih reformasi, ternyata praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini semakin merajalela. Bahkan Presiden Jokowi menyebutkan sudah menjadi extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan korupsi saat ini tumbuh subur seiring dengan tumbuh suburnya praktek kolusi dan nepotisme. Di antara elit politik istana dan para oligarki telah menyuburkan praktek KKN. Pola ini juga terjadi di daerah-daerah. Parahnya, bahkan praktek KKN dilakukan secara vulgar, dipertontonkan dengan mengabaikan amanah TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek KKN itu terjadi di tengah kemiskinan rakyat yang terus bertambah. Berdasarkan data angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang yang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta. Penelitian KPK menyebutkan bahwa sebesar 95,4 calon kepala daerah atau politisi pemimpin parlemen akan balas budi pada donatur oligarki dengan 90,7 donatur politik oligarki akan meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Prinsip baik modal dan balas budi pada donatur membuat banyak kepala daerah dan anggota legislatif melakukan korupsi. Pola ini juga terjadi dalam setiap pemilihan presiden. Data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik terlihat dengan adanya fakta 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, dan 141 wali kota atau bupati, menunjukkan pola-pola baru melibatkan oligarki dan keluarga politisi termasuk keluarga istana. KKN, oligarki musuh rakyat. Di saat emak-emak sangat sulit mencari tempe dan tahu, di saat emak-emak harus mengantri dan bahkan meninggal dunia untuk dapatkan seliter minyak goreng, di saat buruh terus dijadikan budak pemilik modal dengan undang-undang cipta kerja, di saat rakyat yang tergusur tanahnya dan tidak ada ganti untung, di saat pemukiman warga dikepung oleh debu-debu pabrik batubara, dan di saat lembaga pendidikan serta kampus ditekan untuk tidak boleh bersuara. Melakukan kritik di saat pengemudi ojol diperas dengan tidak adanya insentif oleh
aplikator, dan di saat rakyat secara psikologis dipaksa untuk vaksin yang sesungguhnya juga untuk mempelancang bisnis perusahaan yang berjalan dengan orang-orang istana yang juga terlibat dalam bisnis PCR. Pemerintah terlihat tidak melakukan langkah cepat dan tegas mengakhiri praktik KKN. Di saat yang sama, kondisi sosial masyarakat secara laten sedang mengalami ketidakharmonisan yang panjang dan mendalam antara sesama anak bangsa. Episode ini sangat mempertontonkan caci maki, emosi, dan ego kelompok. Kondisi politik Indonesia juga sangat memprihatinkan dan tidak berkualitas dalam seleksi calon pemimpin, seiring oligarki atau pemilik modal sangat mengintervensi sistem politik kita dan bahkan mengabaikan trias politika. Oligarki juga menumbuh suburkan KKN dan bahkan merusak demokrasi. Keinginan memperpanjang kekuasaan, mengakali konstitusi adalah sesungguhnya bagian dari persekongkolan jahat ini atau kolusi. Penegak hukum di Indonesia juga tidak lepas dari intervensi oligarki. Oligarki terlihat sulit disentuh hukum kekayaan alam secara masif yang hanya untuk mementingkan keuntungan perusahaan, pengambil paksa atau penggusuran rumah rakyat atas nama pembangunan, dan masih banyak lagi lainnya. Menjadi catatan negatif rakyat dalam penegak hukum hingga saat ini. Situasi seperti ini sangat merugikan banyak rakyat. Tuntaskan laporan Ubedillah Badrun. Pada tanggal 10 Januari 2022 lalu, Ubedillah Badrun melaporkan dugaan KPK dan TPPU atau pada Gibran dan Kaisang ke KPK. Dasar dari laporan tersebut semata-mata demi tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. Sebab KKN adalah musuh rakyat, musuh bangsa Indonesia, karena telah merugikan banyak rakyat. Bahwa KPK adalah buah dari reformasi yang seharusnya konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku kejahatan korupsi, sama kedudukannya di mata hukum untuk diadili dan dihukum seadil-adilnya, termasuk terhadap para putra-putra presiden. Ubedillah Badrun adalah aktivis 98 yang sangat organik dan terus menjaga reformasi saat ini, karena ia memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk terus melawan, sehingga bentuk praktek KKN bahwa KPK diberi kekuatan dan keleluasaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seyogianya merespon dengan cepat siapapun melapor dugaan korupsi, termasuk laporan Ubedillah Badrun. Keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi harus dinyatakan dengan jelas agar terang benderang tentang kejelasan hukum atas laporan Ubedillah Badrun itu. Dari fakta dan argumen di atas, dengan sangat tegas kami menyatakan sikap mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang dan serius dalam pemberantasan korupsi, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan masif terhadap praktik KKN dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jakarta, 22 Maret 2022. Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, aktivis 98, Akademi Front Milenial Jabodetabek, aksi rakyat menggugat, dan kampus-kampus lainnya. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Di mana suaramu mahasiswa? Di mana suaramu pemuda? Dan di mana suaramu rakyat Indonesia? Garuda Pancasila.